kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, yaitu menyampaikan tausiah dari hari Senin sampai sekarang. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Ustazah Kepala Sekolah serta Ustadz dan Ustazah yang mengajar di Yayasan Al-Barokah. Dan tak lupa pula yang Ustazah sayangi yaitu seluruh anak-anak Ustazah yang berhadir di sini. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6. Daniel. Di sini Ustazah ingin menyampaikan tausiah, temanya tentang Ramadan dan silaturahmi. Ramadan dan silaturahmi. Nah, Ramadan ini banyak dijuluki. Dia bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Di bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu tandanya kita harus meningkatkan amalan kita. Biar apa? Biar semuanya tidak sia-sia. Biar apa? Biar kita mendapatkan lebih. Karena ini bulan yang spesial. Ini terjadi dalam 1 tahun berapa kali? 1 kali dalam sebulan. Di antara beberapa bulan. Nah, tadi kan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Disinilah kita diberikan kesempatan, peluang untuk memperbaiki diri. Kemudian kita juga harus mempererat silaturahmi sesuai dengan tema kita hari ini, silaturahmi. Kira-kira siapa yang tahu apa itu silaturahmi? Raise your hand. Angkat tangan. Silaturahmi. Pernah dengar? Kira-kira apa artinya? Pernah didengar, tapi apa artinya sebenarnya? Baik, kurang tepat. Silaturahmi ini kita ikatan menjalin hubungan sesama manusia dengan baik. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus menjalin hubungan dan mempererat. Kenapa mempererat? Itu sama ketika kita mau sholat. Rapatkan safnya, rapatkan. Biar apa? Biar tidak masuk setan. Sama seperti itu. Ketika kita berhubungan dengan manusia, kita harus mempererat. Kenapa? Karena di sini banyak sekali yang sudah renggang. Renggang tuh gimana? Ada jarak. Ada jarak. Makanya bisa renggang, bisa masuk si setan. Gimana caranya? Ketika 2 orang yang sudah dekat saja, contohnya adik kakak, itu bisa berkelahi, renggang hubungannya. Kenapa? Mungkin karena sikap, perilaku yang tidak baik, atau mungkin dengan lisan yang tidak dijaga. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mempererat silaturahmi ini? Ada yang tahu? Cara mempererat silaturahmi bukan hanya mengunjungi. Di bulan Ramadan ini Ustazah, untuk mempererat kita harus mengunjungi saudara kita. Iya betul juga, tapi bukan hanya sekedar mengunjungi. Namanya mau mencari amal ibadah. Kita bukan hanya sekedar mengunjungi lalu menggosip di sana, bukan. Kita bisa melakukan banyak aktivitas. Salah satunya apa? Salah satunya kita dengan berbuka bersama. Itu menjalin hubungan bersama. Mungkin di momen Ramadan ini itu
salah satunya. Kemudian apa lagi? Tadarus bersama, membaca Quran bersama-sama dilakukan. Tanya kabar temanmu, tanya kabar tetanggamu. Mungkin yang rumahnya dekat dengan tetangganya bisa juga tidak tahu apa-apa. Gimana? Itu namanya siapa? Nama tetanggamu? Tak tahu Pak Ustazah. Kenapa bisa nggak tahu? Kami jarang berkomunikasi sama tetangga kami. Seharusnya tetangga itu orang yang paling dekat dengan rumah kita. Seharusnya kita harus tahu kondisi, nama orang tersebut. Bukan hanya sekedar tetangga saja. Enggak, kita harus tahu. Oh, ini siapa namanya? Oh, ini gimana keadaannya? Bisa jadi suatu hari entah itu yang tidak kita ketahui, bisa saja meninggal. Kita tak tahu kabarnya, padahal itu tetangga kita. Malah orang yang jauh di sana itu bisa lebih tahu keadaannya. Oh, meninggal ternyata orang yang di samping rumahmu. Kenapa bisa meninggal? Aku pun tak tahu. Padahal rumahnya yang dekatan, bisa dia nggak tahu. Sampingkan apanya? Sampingkan renggang, ada jarak, padahal begitu dekat. Bisa dia 5 langkah ke sana, bisa dia 10 langkah ke sana menghadirinya. Jadi silaturahmi tadi apa? Menjalin hubungan yang baik dengan manusia, mempererat. Nah, itu tadi Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim memutus hubungan dengan saudaranya selama 3 hari, maka ia akan masuk neraka. Nah, itu baru 3 hari. Coba pikirkan, kalian ada nggak yang sudah tidak berkomunikasi lagi? Contohnya, oh iya, dengan saudaraku jauh di sana, aku udah nggak pernah lagi nanya kabarnya, aku udah nggak pernah lagi tahu isi kehidupannya di sana. Bukan mesti kita harus up to date. Oh, hari ini dia makan enak. Oh, enggak kayak gitu. Oh, hari ini kabarnya sehat ternyata, alhamdulillah. Cari kabar yang baik, jangan cari kabar yang buruk. Biar apa? Biar lisan kita ini terjaga. Karena kalau kita bertemu dengan sesama manusia, pasti kita mau menjelek-jelekkan. Maka di bulan Ramadan ini kita jaga. Itu baru 3 hari. Sementara kita setiap hari harus bersaling sapaan. Nah, sapaan itu walaupun kecil, tetapi itu harus dijaga. Makanya itu ada namanya 5M untuk mempererat. Pertama apa? Minta maaf. Dengarkan, nanti akan Ustazah tanya. Yang pertama adalah minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, memperbaiki. Yang keempat, menjaga. Yang kelima ini dia harus memperjuangkan. Siapa yang ingat tadi? Yang 5M yang baru saya sampaikan. Yang pertama apa? Minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, memperbaiki. Yang keempat, menjaga. Yang kelima, iya, memperjuangkan. Pertama, ketika kita, walaupun kita tidak melakukan kesalahan, ini contoh, adik kakak berkelahi. Adik kakak berkelahi, kan biasa kalian di rumah seperti itu. Oh, ini ada punya adik, oh ini punya kakak. Nah, berkelahi. Ketika kalian disidang sama orang tua kalian, siapa yang salah? Kaunya. Saling tuduh-tuduhan. Dia ngambil makananku duluan, yang polikan dia ini. Makanya aku juga kayak gitu. Oh, enggak, aku bagi makanan sama dia. Nah, padahal gak mesti kita lakukan itu. Gak mesti kita tiru yang buruknya. Kita harus tetap melakukan yang baik. Kita harus mencontohkan. Kalau gak bisa, kita siapa lagi? Makanya orang tuamu nuntut kamu anak pertama, kamu harus bisa. Kamu contohkan yang baik, jangan yang buruk. Makanya anak pertama sering dimarahi. Tapi walaupun sering dimarahi,
menjadi contoh, bukan hanya kepada adik-adiknya, tetapi nanti di kehidupan yang seperti ini, bermasyarakat. Rajin, fokus. Itulah tadi. Yang kedua harus memaafkan. Apabila ada terbesit, itu terlintas suaramu, apabila ada yang terbesit, itu terlintas, oh ini ternyata kesalahan dia, aku gak mau memaafkan. Ngapain ku maafkan, nanti dibuatnya lagi kayak gitu saja. Asi-asi itu saja kerojuannya, membuatku emosi. Padahal ini masih puasa, dibuatnya aku emosi dan emosi. Begitulah namanya kita hidup bersosial. Bersosial itu bergabung semuanya, sesama manusia. Ini wataknya dan pemikirannya beda-beda. Contoh, ini yang dipikirannya, oh nanti pas buka kira-kira apa yang dimasak mamaku. Yang ini pikirannya, kapan lah Ustazah ini selesai ceramah, capek aku. Yang ini pemikirannya, apalah yang disampaikan Ustazah ini. Nanti pertanyaannya apalah. Kalau aku dengarkan tapi tak tahu aku yang mana. Yang banyak, kira-kira apa? Nah, dari banyaknya manusia di sini, itu beda-beda pemikirannya. Sama kayak di rumah, itu juga beda-beda pemikirannya. Itu tadi kita harus saling memaafkan. Yang ketiga adalah memperbaiki. Itu sama kayak silaturahmi, kita harus memperbaiki. Introspeksi diri, lihat apa kekurangan diri kita, bukan lihat apa kesalahan orang lain. Ustazah, orang nih yang ributan orang nih, bukan lihat kesalahan mereka, lihat introspeksi diri kita. Gimana bisa? Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain kalau diri kita sendiri enggan untuk meminta maaf. Jadi orang yang minta maaf itu orang yang hebat. Kenapa bisa hebat Ustazah? Karena dia mampu melawan egonya. Ego itu melawan dengan dirinya sendiri. Itu sesuatu yang sangat besar, sulit dilakukan karena ego kita sendiri besar, apalagi ego orang lain. Gimana caranya? Perbaiki, lihat ke diri kita lagi, hati kita, apakah hati kita banyak ini? Apakah hati kita ini penuh dengan dosa? Apakah hati kita ini penuh bersih? Kita tidak selamanya bersih, kita tidak selamanya baik. Oh, ternyata akulah yang paling baik di sini. Enggak. Itu sudah mengambil sifat si setan. Kenapa? Karena setan itu orang yang sombong. Makanya dia dikeluarkan dari surga. Jadi jangan mengambil sifat yang tidak baik. Kalau dirimu sombong, menganggap dirimu yang paling benar, menganggap dirimu yang paling pintar, si setan tuh pintar. Si setan tuh sombong. Jangan dia ambil. Nah, apabila diambil, lebih bijak lagi dia. Maka kita harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan di bulan suci ini. Yang keempat tadi apa? Ayo, yang keempat tadi apa? Menjaga. Ini masih berkaitan sama nomor 3. Mempererat sama menjaga. Gimana cara menjaganya? Apa yang mesti dijaga? Dijagalah perilakumu, dijagalah sikapmu. Bagaimana orang lain mau berteman? Bagaimana orang lain mau berinteraksi dengan kita? Kalau kita sendiri gak membuka, gak mau bersosialisasi, gak mau bergabung, gimana? Makanya kita harus menjaga hubungan. Hubungan yang baik itu dimulai dengan niat pertama. Jadi Rasulullah SAW bersabda,
yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan dadanya, maka hendaklah ia mempererat silaturahmi. Jadi silaturahmi tadi itu apa? Silaturahmi tadi itu apa? Apa itu silaturahmi? Iya. Jadi itulah, kembali lagi, lihat, kalau kalian ingin diluaskan rezekinya biar mengalir terus, maka jalinlah silaturahmi. Kalau kalian ingin dilapangkan dadanya, jalinlah silaturahmi. Buat tingkah yang baik dan lakukan sebisamu, yang terbaik dengan versimu. Gak mesti harus, oh aku harus mengikuti dia lah. Contohnya seperti itu. Gak mesti dirimu harus menjadi dia, ikuti saja yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.